Karnaval 17 Agustus biasanya identik dengan kostum unik, kreativitas warga, dan suasana meriah di jalanan. Tapi tahun ini, ada satu imbauan yang justru bikin perayaan kemerdekaan ikut ramai diperbincangkan. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan agar kegiatan karnaval dan lomba 17 Agustus tetap memperhatikan ketentuan agama. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah soal peserta yang mengenakan pakaian menyerupai lawan jenis. Pernyataan ini langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, perdebatan pun semakin ramai. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Abdul Muiz Ali, menyampaikan bahwa perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memberikan kontribusi bagi bangsa, serta meningkatkan rasa syukur. Karena itu, kemeriahan Agustusan dinilai tetap perlu diarahkan pada kegiatan yang positif dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama maupun norma sosial. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan pakaian yang menyerupai lawan jenis dalam karnaval. Menurut Kiai Haji Abdul Muiz Ali, dalam pandangan Islam, laki-laki menyerupai perempuan maupun perempuan menyerupai laki-laki dalam penampilan, dan cara berpakaian merupakan hal yang dilarang. Ia juga mengaitkan fenomena tersebut dengan kekhawatiran terhadap kampanye yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Nah, bagian inilah yang kemudian menjadi titik panas perdebatan warganet. Sebab, Karnaval 17 Agustus selama ini justru dikenal sebagai ajang kreativitas. Warga bisa memakai pakaian adat, kostum profesi, karakter tertentu, hingga berbagai busana unik untuk menghibur masyarakat. Sebagian warganet kemudian mempertanyakan, bagaimana batasannya diterapkan dalam sebuah karnaval? Apakah semua bentuk kostum harus memiliki aturan tertentu? Atau justru kreativitas masyarakat tetap bisa berjalan selama tidak mengganggu orang lain? Perdebatan pun melebar. Selain persoalan pakaian, MUI juga menyoroti rute karnaval. Panitia diminta mempertimbangkan kepentingan pengguna jalan agar pawai tidak menimbulkan gangguan berlebihan. Ini karena karnaval biasanya melibatkan banyak peserta dan penonton. Kalau rute dan waktunya tidak diatur dengan baik, kegiatan yang seharusnya menjadi hiburan bisa berdampak pada lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Jadi, untuk poin ini, pembahasannya bukan hanya soal agama, tetapi juga menyangkut ketertiban dan kepentingan publik. MUI juga memberikan perhatian terhadap lomba Agustusan. Menurut Kiai Haji Abdul Muiz Ali, lomba pada dasarnya diperbolehkan dan bahkan bisa menjadi sarana hiburan, mempererat kebersamaan, melatih ketangkasan, serta membangun sportivitas. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sumber hadiah. MUI mengingatkan agar uang pendaftaran peserta tidak digunakan sebagai sumber hadiah, dengan mekanisme yang membuat peserta berada dalam posisi untung atau rugi. Sebagai alternatif, hadiah dapat berasal dari kas panitia, sponsor, atau sumbangan pihak lain yang tidak membebani peserta. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan lain dari warganet. Sejumlah komentar di media sosial justru mengkritik MUI dengan kalimat seperti, ikut campur mulu. Ada juga yang mempertanyakan, mengapa persoalan lomba dan karnaval menjadi perhatian? Sementara menurut mereka, masih banyak persoalan sosial lain yang dianggap lebih penting. Bahkan, beberapa warganet membawa isu pengelolaan dana dan persoalan korupsi ke dalam kolom komentar. Artinya, perdebatan ini ternyata bukan sekadar soal boleh atau tidaknya memakai kostum tertentu saat karnaval. Ada persoalan yang lebih besar, yaitu soal batas antara nasihat keagamaan, tradisi masyarakat, kreativitas, dan ruang kebebasan berekspresi. Tapi menariknya, tidak semua warganet berada di pihak yang kontra, sebagian justru membela MUI. Mereka berpendapat bahwa memberikan pengingat merupakan bagian dari fungsi lembaga keagamaan. Namun, mendukung MUI untuk memberikan pandangan bukan berarti harus menyetujui seluruh poin yang disampaikan. Bahkan ada warganet yang mengambil posisi tengah. Mereka menganggap MUI memang berhak mengingatkan, tetapi masyarakat juga berhak memberikan kritik apabila ada bagian tertentu yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, pro dan kontranya sebenarnya tidak sesederhana dukung MUI atau tolak MUI. Ada yang setuju dengan persoalan ketertiban, tetapi tidak setuju dengan batasan kostum. Ada yang menerima pandangan keagamaan
tetapi tetap mempertanyakan penerapannya dalam tradisi karnaval. Ada pula yang melihat seluruh imbauan tersebut sebagai pengingat yang wajar. Dan inilah yang membuat isu tersebut semakin ramai menjelang 17 Agustus tahun ini. Agustusan bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar lomba makan kerupuk atau pawai keliling kampung. Di banyak daerah, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menunjukkan kreativitas warga. Namun di sisi lain, setiap kegiatan yang melibatkan ruang publik memang tetap membutuhkan aturan, baik terkait ketertiban, keselamatan, maupun norma yang berlaku. Pada akhirnya, perdebatan ini memperlihatkan bagaimana satu tradisi bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian orang, imbauan MUI adalah pengingat agar kemeriahan kemerdekaan tetap berada dalam koridor agama dan norma sosial. Bagi yang lain, beberapa poin justru dianggap terlalu jauh masuk ke dalam tradisi masyarakat. Yang jelas, perayaan HUT RI seharusnya tetap menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, bukan justru membuat masyarakat saling berhadapan. Dan sekarang, pertanyaannya kembali kepada publik. Menurut kamu, imbauan MUI soal karnaval dan lomba 17 Agustus ini merupakan pengingat yang wajar atau justru terlalu ikut mengatur tradisi masyarakat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. MUI tegaskan hadiah dari lomba 17 Agustusan dari uang pendaftaran itu termasuk judi. Untung yang bilang MUI. Kalau Salafi langsung Wahabi kalian anti kemerdekaan, anti 17 Agustus. Untungnya MUI yang mengucapkan ya kan, bukan melarang untuk lomba-lomba 17 Agustusan ya. Ini main bola pakai daster, yang main bapak-bapak udahlah perutnya buncit, lemak sekujur tubuh pakai daster. Mending kan lomba bola 17 Agustus tuh semua pakai baju MU Kalaupun emang mau buat lomba-lomba yang waras-waras saja, yang bagus-bagus aja, jangan pakai musik-musik. Lomba makan kerupuk, lomba bawa kelereng pakai sendok. Musiknya musik dangdutan lah, musik clubbing. Mau lebih mantap, lomba bawa kelereng pakai sendok semen. Intinya MUI sudah melarang hadiah dari 17-an Agustus itu dari uang pendaftaran. Jadi kalau kami yang ngaji-ngaji Salafi ini posting-posting kayak gitu, jangan kalian salah-salah lagi. Kalian tuduh tuh MUI Wahabi, berani nggak? 3 dosa yang dianggap biasa di acara 17 Agustusan. 1. Judi, yaitu manakala orang bikin acara lomba-lomba, tetapi hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta. Kalau memang mau mengadakan lomba supaya tidak judi, maka harus ada hadiah dari sponsor atau pihak ketiga, bukan diambil dari uang pendaftaran peserta lomba. 2. Lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati. Allah melaknat laki-laki yang menggunakan baju perempuan. Dan pakai daster itu termasuk laknat dari Allah. Ketiga, acara di panggung yang di situ dihadirkan perempuan-perempuan, joget-joget, dangdutan, bahkan sampai tengah malam. Kadang-kadang menggunakan sound yang besar-besar. Di sini ada unsur seronok, unsur buka aurat, unsur joget-joget laki perempuan bukan mahram, unsur ikhtilat, dan kadang-kadang banyak orang terganggu. Entah orang yang sakit, entah lansia, entah bayi. Yang jelas banyak orang yang merasa dirugikan.